Oke, ini merupakan sesi pertama di mana kita akan mempelajari tentang geometri, insidensi, dan model-modelnya ya. Nah, apa itu geometri insidensi? Geometri insidensi adalah geometri yang mempelajari hubungan antara titik, garis, dan himpunan geometri lainnya tanpa memperhatikan jarak ataupun ukuran. Nah, jadi di sini kita tidak akan memperhatikan jarak dan ukuran. Nah, di sini pada geometri insidensi dia bergantung pada 6 buah aksioma utama ya. Jadi setiap teori yang mau kita pelajari di sini harus dikonfirmasi melalui yang namanya 6 aksioma. Apa itu 6 aksioma yang dipelajari di geometri insidensi? Yang pertama adalah setiap garis yaitu memuat sekurang-kurangnya 2 titik yang berbeda ya. Jadi tidak akan terbentuk garis kalau tidak ada 2 titik yang berbeda seperti itu. Nah, seperti yang ada di sebelah kita ini ya, bahwa setiap garis itu sekurang-kurangnya pasti memuat 2 buah titik. Kita lanjutkan yang kedua. Jika terdapat 2 buah titik yang berbeda, maka hanya ada tepat 1 garis yang melalui titik tersebut. Nah, ini contohnya gambarnya bahwa kita bisa membuat sebuah garis melalui 2 buah titik yang berbeda seperti itu ya. 3 buah garis yang di bawah itu melewati hanya sebuah titik yang sama. Oke, yang ketiga ya, setiap bidang memuat paling sedikit 3 buah titik yang tak segaris atau kolinier. Jadi kalau kita mau membuat sebuah bidang ya, kita perlu 3 buah titik, 1, 2, 3 ya, yang tak segaris. Kalau dia bisa dihubungkan oleh garis, itu namanya segaris atau kolinier ya. Jadi 3 buah titik kita itu tidak boleh segaris seperti itu. Itu yang ketiga. Yang keempat ya. Yang keempat, jika terdapat 3 buah titik yang segaris ya, 3 buah titik segaris, maka hanya ada tepat 1 bidang yang melalui ketiga titik tersebut. Ya, jadi kalau ada 3 titik ya, 1, 2, 3 gitu, dia tidak segaris, maka hanya ada sebuah bidang yang bisa melewati ketiga titik tersebut. Nah, selanjutnya yang kelima, jika sebuah bidang ya memuat 2 titik yang berbeda dan sebuah garis, maka bidang memuat semua titik pada garis tersebut ya. Jika sebuah bidang, kalian perhatikan bidangnya ya, memuat 2 titik yang berbeda ya dari sebuah garis. Jadi dia memuat 2 buah titik yang berbeda dari sebuah garis. Misalkan aja garis yang di ujung paling kiri dan ujung paling kanan gitu. Jadi semua garis itu harus berada pada bidang. Kalau tidak bisa ya, seperti itu. Oke, yang keenam. Jika 2 bidang yang berpotongan memuat sebuah titik ya, ada 2 buah bidang berpotongan memuat sebuah titik, maka kedua bidang tersebut akan berpotongan di titik-titik yang lainnya seperti itu. Nah, bisa kita lihat dari gambar di sini ya, bahwa kalau ada 2 bidang yang berpotongan memuat sebuah titik, maka kedua bidang tersebut akan berpotongan di titik yang lainnya seperti itu. Oke, keenam aksiomatis ini silahkan dipelajari lagi ya, dipahami bagaimana aplikasinya ke sebuah teorema. Nah, ini kita bisa lihat ya teorema di sebelah sini ya, yang menyatakan bahwa, kita perhatikan teorema ini,
bahwa dua garis yang berbeda berpotongan paling banyak tepat di satu titik potong ya. Nah, ini seperti sesuatu yang jelas ya, sesuatu yang jelas. Nah, tetapi di geometri ini kita tidak bisa mengatakan itu sesuatu yang jelas. Ya, dua buah garis berbeda. Ya, paling tidak tentu berpotongan di satu titik ya. Atau ya tidak berpotongan sama sekali gitu ya. Nah, logikanya seperti itu. Tapi bagaimana cara pembuktiannya? Kalau kita lihat gambarnya kurang lebih seperti ini. Dua buah garis berbeda. Kalau tidak sejajar, ada lagi yang namanya bersilangan. Bersilangan itu tidak ada titik potong. Yang ketiga namanya berpotongan di satu titik ya. Tidak mungkin dia berpotongan di dua titik. Kalau di dua titik otomatis nanti dia jadi segaris, garisnya berimpit. Nah, bagaimana cara pembuktian ini secara aksiomatis ya? Ingat, ada 6 aksioma yang harus kalian ingat tadi. Kita lihat di teorema 1. Katanya bahwa dua garis yang berbeda berpotongan paling banyak di satu titik ya. Kita lihat kembali teoremanya ini ya. Oke, buktinya bagaimana? Nah, yang saya tunjuk ini ya. Nah, buktinya andaikan dua garis berbeda memiliki lebih dari satu titik potong gitu. Ada dua buah garis yang berbeda, kita mau pendekatan kontradiktif ya. Pilih dua titik potong yang berbeda tersebut. Nah, dari titik potong yang ada gitu. Katanya kalau kita punya lebih dua titik potong, otomatis kita bisa pilih dua dong. Setelah kita pilih dua titik potongnya, berdasarkan aksioma insidensi yang kedua bahwa apa? Hanya ada satu garis ya yang bisa melewati titik potong tersebut gitu. Nah, jadi ini terjadi suatu kontradiksi ya dengan aksioma geometri insidensi yang 6 tadi. Salah satunya adalah aksioma insidensi yang kedua seperti itu. Nah, jadi pendekatan secara aksiomatis ini yang diharapkan ketika kita belajar geometri pada mata kuliah ini ya, seperti itu. Nah, untuk teorema-teorema yang lain silahkan kalian pelajari bagaimana pembuktiannya secara aksiomatis ya, pendekatan aksiomatis. Walaupun itu sesuatu yang jelas ya, kalau kita bayangkan dua buah garis ya berbeda berpotongan ya paling banyak kalau tidak di satu titik ya tidak ada titik potong ya, karena garisnya berbeda seperti itu. Oke, untuk materi selanjutnya silakan kalian baca di materi yang sudah saya sediakan ya. Nah, untuk sesi ini ada diskusi yang harus kalian selesaikan gitu. Jadi silahkan selesaikan diskusi tersebut, dan tentu penilaian diskusi mempunyai bobot 20% ya. Silahkan dikerjakan dengan baik, jangan menyalin dari yang namanya ChatGPT atau menyalin jawaban punya orang, karena itu akan mudah diketahui ya, akan mudah ditelusuri seperti itu. Oke, sampai ketemu di sesi berikutnya.